Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Nurillah. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 2 dari Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai peta konsep salah satu tokoh ahli fikih besar, yaitu dari salah satu tokoh Imam Syafi'i. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah studi fikih saya yang dibimbing oleh Ibu Yeniati Ulfah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih saya. Nah, pertama-tama di sini langsung saja kita bahas secara ringkas dan tidak terlalu bertele-tele. Yang pertama di sini ada nama asli dan tempat lahir beliau. Nah, tokoh yang saya pilih di sini adalah Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau itu merupakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi, beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan nama Syafi'i ini sangat dikenal luas karena kontribusinya beliau yang luar biasa dalam bidang fikih dan usul fikih pada masa itu. Nah, itu di poin yang pertama. Nah, di poin yang kedua ini ada pendidikan dan guru. Jadi dalam pendidikan dan guru ini sudah sejak kecil Imam Syafi'i itu sudah menunjukkan kecerdasannya. Jadi beliau itu menghafal Al-Quran sejak usia muda dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau itu berguru kepada Imam Malik, salah satu ulama besar pada masanya, dalam mencari ilmu. Nah, Imam Syafi'i ini dalam mencari ilmu itu melakukan perjalanan ke berbagai kota-kota besar peradaban Islam. Nah, kota-kota besar peradaban Islam ini seperti Mekah, Madinah, Baghdad, dan Mesir. Nah, dari kota-kota inilah yang memperkaya wawasan dan pemikirannya beliau, seperti itu. Nah, di poin ketiga di sini langsung saja itu ada pemikiran fikih. Pemikiran fikih Imam Syafi'i itu sangat menonjol karena menyeimbangkan antara dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli itu teks dan dalil akli itu akal. Nah, beliau itu dapat menyeimbangkannya. Beliau juga dikenal sebagai pelopor ilmu usul fiqh, yaitu ilmu yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam melalui metode qiyas, ijma, dan istidlal. Nah, ciri khas pemikirannya beliau itu merupakan pendekatan yang kritis, logis, dan sistematis. Nah, dari ciri khas ketiga beliau yang sudah saya sebutkan barusan itu, inilah yang dapat membedakan beliau dari banyaknya ulama yang lain. Nah, seperti itu dari ringkasan dari pemikiran fikih Imam Syafi'i. Nah, yang keempat di sini ada karya-karya. Karya-karya Imam Syafi'i itu yang cukup terkenal itu ada dua. Yang pertama itu ada Ar-Risalah, buku. Nah, buku Ar-Risalah ini menjadi fondasi ilmu usul fiqh yang digunakan hingga sampai saat ini. Nah, itu karya beliau yang pertama yang cukup terkenal. Yang kedua itu ada Al-Um. Apa itu Al-Um? Al-Um itu merupakan yaitu kompilasi fatwa dan pandangan fikihnya dalam berbagai persoalan umat. Nah, kedua karya inilah yang cukup terkenal dari karya Imam Syafi'i tersebut. Yang terakhir ini ada pengaruh. Imam Syafi'i ini merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i yang hingga saat ini juga menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Nah, kenapa kok bisa menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam? Karena mazhab ini memiliki pengikut terbanyak di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Jadi, karena itulah mazhab Imam Syafi'i ini hingga saat ini menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam di Indonesia ini. Sehingga sangat relevan bagi kita dalam memahami hukum-hukum Islam, seperti itu. Nah, dari pemaparan saya yang saya sudah paparkan secara ringkas tadi, itu kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i itu merupakan tokoh sentral dalam sejarah fikih yang bukan hanya dikenal sebagai ulama besar saja,
tapi juga sebagai ilmuwan yang menyusun dasar-dasar metodologi hukum Islam secara sistematis dan rasional. Nah, seperti cukup demikian penjelasan dari saya mengenai peta konsep Imam Syafi'i. Semoga dari penjelasan saya ringkas tadi dapat menambah pemahaman bagi kita semua, khususnya dalam mata kuliah studi fikih yang saat ini mata kuliah studi fikih dibimbing oleh Ibu Yaniati Ulfa MPDI. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.